Sodom dan Gomora. Kisah terkenal adalah istri Lot menjadi tiang garam karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kisah ini diceritakan dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 26. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang dihancurkan oleh Tuhan Maha Pencipta karena perbuatan jahat penduduknya. Kisah ini diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran. Dalam Alkitab, dalam Kitab Kejadian, Tuhan memberitahu Abraham bahwa ia akan membinasakan Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian pasal 19, malaikat Tuhan memberi peringatan kepada Lot dan keluarganya untuk melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Dalam Al-Quran, dalam surat Hud, diceritakan bahwa penolakan massa terhadap putri-putri Lot demi para utusan adalah bukti kebejatan seksual mereka. Dalam Al-Quran, homoseksualitas secara tradisional dipahami sebagai dosa Sodom dan Gomora. Untuk kota Sodom dan Gomora sendiri, ada pandangan yang berbeda dari tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Berikut pandangan mereka masing-masing. Pertama, pandangan agama Yahudi. Pertama kalinya Sodom dan Gomora dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen sebagai bagian dari wilayah orang-orang Kanaan, keturunan Ham putra Nabi Nuh. Sodom adalah salah satu kumpulan dari 5 kota besar, Pentapolis, Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela yang juga disebut Zoar Kejadian pasal 19 ayat 22. Daerah Pentapolis secara kolektif juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan, Kejadian pasal 13 ayat 12 karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan, di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanaan. Lot, seorang keponakan dari Abraham memilih untuk tinggal di kota Sodom karena masih banyak lahan untuk merumput bagi ternak-ternaknya. Kejadian pasal 13 banding 5 ayat 11. Dalam Kejadian pasal 14 dikisahkan bahwa Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Abraham, dalam upayanya menyelamatkan Lot, merebut kembali harta benda kota Sodom dan Gomora dari tangan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Ketika Raja Sodom menawarkan untuk memberikan hadiah kepada Abraham, Abraham menolak menerimanya. Kisah tentang kebinasaan kota Sodom dan Gomora Tuhan sudah memberitahukan kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 18, Tuhan memberitahu Abraham bahwa sudah ada rencana untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan yang banyak dilakukan di sana. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Kejadian pasal 18 ayat 20-21. Lalu 2 orang malaikat Tuhan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan YHWH. Abraham menawar Tuhan untuk tidak membinasakan kota Sodom. Dan Tuhan sepakat untuk tidak membinasakan kota tersebut jika di dalam kota tersebut setidaknya terdapat 50 orang benar. Kemudian 45. Kemudian 40. Kemudian 30. Kemudian 20. Atau juga 10 orang benar. Kejadian pasal 18 ayat 23-32 firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kejadian pukul 18.32-33 ternyata kota itu tidak memiliki 10 orang benar. Sehingga akhirnya Allah membinasakan kota-kota itu dan Lot beserta keluarganya diselamatkan. Kedua, pandangan agama Kristen Yesus Kristus beberapa kali menyebut nama kota Sodom dan Gomora serta merujuk kepada kisah kebinasaannya. Dengan demikian Yesus meyakini kebenaran catatan kitab Kejadian atas peristiwa ini. Kebinasaan kota Sodom dan Gomora dipakainya menjadi peringatan untuk bertobat. Seperti tertulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Rasul Paulus mengutip ayat dari kitab Yesaya yang merujuk kepada kebinasaan kota Sodom dan Gomora dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Simon Petrus, seorang dari ke-12 rasul pertama Yesus Kristus, juga mengacu kepada kebinasaan kedua kota ini dengan api. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik pada masa-masa kemudian. Ketiga, pandangan agama Islam. Pandangan Islam. Artikel utama, Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim yang bernama Lut atau Lot, yaitu seorang rasul. Nabi Lut atau Lot telah diutus sebagai seorang nabi untuk memberi peringatan kepada umatnya, yaitu penduduk Sodom dan Amora, untuk memperbaiki tingkah laku mereka yang menyimpang. Kisah ini tertulis dalam surat Hud, yakni surat ke-11 dalam Al-Quran. Makna utama dari surat Hud ialah cerita-cerita tentang para nabi yang diutus untuk memberi peringatan dan petunjuk kepada umat mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Lalu kemudian Allah menghukum mereka karena keingkarannya. Al-Quran tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang perincian kisah mengenai kaum Nabi Lut. Namun makna kisahnya adalah Nabi Lut menawarkan anak perempuannya. Tetapi mereka tidak berminat dan mengatakan bahwa Nabi Lut tahu apa yang kami mau, yakni mereka lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Digabungkan dengan keterangan kitab Injil, Sodom dan Amora dalam Islam juga merujuk kepada homoseksual. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka.